Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan berkunjung ke kawasan tambang galian C yang ada di Kelurahan Rawasari, Kota Semarang. Dahulu kawasan ini merupakan bukit menjulang nan hijau. Namun semua itu perlahan berubah mulai tahun 1980-an. Perlahan bukit digerus sedikit demi sedikit. Awalnya penambangan dilakukan secara tradisional menggunakan alat sederhana berupa palu, godam, dan cangkul oleh beberapa orang. Namun, adanya kebutuhan pasar yang tinggi di awal tahun 2000-an, semakin banyak warga yang terlibat dalam penggalian. Alat berat dan truk-truk besar keluar masuk kawasan ini. Sempat muncul protes dari masyarakat, terutama menyoal status galian yang ilegal. Selain soal perizinan, aktivitas penggalian menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan yang banyak dialami masyarakat sekitar. Beberapa tahun terkini, kawasan ini disebut sebagai Brown Canyon karena terlihat seperti Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. Penambangan yang dilakukan di Brown Canyon Kota Semarang ini bersifat mengeksploitasi hasil tambang batuan secara vertikal di permukaan bumi hingga sangat dalam. Secara langsung terdapat aktivitas perusakan atau mengubah rona permukaan bumi. Permukaan tanah yang awalnya tinggi dan bahkan rata, disertai berbagai macam flora dan fauna di dalamnya, musnah sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Bukit berubah menjadi lubang raksasa. Hal ini menyebabkan rusaknya ekosistem di daerah lokasi tambang. Tanah hanya menjadi tandus, terjadinya krisis air bersih yang dirasakan warga sekitar, polusi udara dari debu hasil penambangan, dan banyaknya tanah rawan longsor berujung kemudian terjadinya kerusakan jalan. Penyebab dari kerusakan lingkungan yang terjadi di proyek penambangan Brown Canyon ini adalah karena keserakahan manusia dalam mengeksploitasi tanah yang dijual untuk mencari keuntungan pribadi. Manusia tidak memikirkan apa dampak yang akan terjadi apabila penambangan dan menghabisi lingkungan alam ini terus-menerus dilakukan. Penambangan menggunakan alat-alat berat menyisakan lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai puluhan bahkan ratusan meter, serta mengakibatkan lingkungan di sekitarnya menjadi rusak. Potensi terjadinya longsor jelas sangat berbahaya baik bagi penambang maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Wow. Penambangan bahan galian tersebut juga mengakibatkan perubahan struktur tanah. Adanya tebing-tebing
bukit yang rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras, sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor. Tingginya lalu lintas kendaraan di jalan sekitar wilayah penambangan membuat mudah rusaknya jalan. Penghentian penambangan di Kelurahan Rawasari atau Bronkayon sebenarnya sudah dilakukan sekitar awal tahun 2015 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar pun turun langsung ke tempat penambangan dan menghentikan proyek tersebut. Meskipun proyek sudah dilarang dijalankan kembali, namun para pekerja yang dulunya menambang tetap saja curi-curi kesempatan menambang di tempat tersebut. Dan aktivitas itu berlangsung secara terbuka dan besar-besaran hingga hari ini. Dampak nyata hari ini, adanya lubang bekas kegiatan pertambangan yang dibiarkan begitu saja. Lubang-lubang ini selain merusak ekosistem juga menimbulkan potensi terjadi kecelakaan, baik pekerja maupun bagi pengunjung. Mengingat Bronkayon selain digunakan sebagai tambang juga ada yang menggunakannya sebagai tempat wisata. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada sejumlah desa yang dilalui truk-truk pengangkut padas juga tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Belum lama ini bahkan ada kecelakaan truk jatuh ke jurang hingga menewaskan seorang pengemudi di kawasan tersebut. Hari ini, bukit itu telah menjadi danau. Bahkan area tambang kini terus bergeser hingga masuk ke kabupaten tetangga yakni Kabupaten Demak, tepatnya Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen. Secara spesifik, dampak buruk terhadap fasilitas umum dari penambangan di Bronkayon ini diantaranya adalah rusaknya jalan raya yang dilalui ratusan truk dengan tonase melebihi kapasitas
setiap harinya. Pemerintah daerah maupun aparat hingga penambang seolah tutup mata pada rusaknya fasilitas umum ini. Ada sejumlah catatan penting. Pertama adalah status Bron Canyon yang kini meluas ke wilayah Demak seharusnya lebih ditegaskan lagi dan perlu pemantauan secara rutin di tempat penambangan tersebut agar tidak terjadi kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal. Perlu dilakukan peninjauan kembali tentang dampak dari penambangan tersebut agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Pemerintah juga harus bersikap tegas terkait dengan pemberian izin bagi perusahaan penambangan agar mereka tidak semena-mena merusak lingkungan sekitar melalui proyek penambangan, yaitu dengan mewajibkan tindakan pengembalian fungsi lahan bekas pertambangan. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola dampak dari kerusakan yang ada dan juga mengajak warga sekitar untuk menjaga lingkungan dengan menekankan pada dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Seluruh masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran untuk memelihara lingkungan sekitar serta mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup. Apabila ingin menambang di suatu tempat, seharusnya juga memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan dan tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.